Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aktiva tetap berwujud yang akan membicarakan mengenai depresiasi dan depresi. Pertama, kita akan membahas mengenai depresiasi. Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansinya. Menurut PSAK nomor 17, depresiasi atau penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva tetap yang dapat disusutkan adalah aktiva yang pertama adalah yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian memiliki masa manfaat yang terbatas dan dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang atau jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Dari definisi di atas, jelas bahwa akuntansi depresiasi bukan suatu proses penilaian aktiva tetap atau prosedur pengumpulan dana untuk mengganti aktiva tetap, tetapi suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap ke periode-periode akuntansi. Alokasi harga perolehan aktiva tetap yang tidak dapat diganti, seperti sumber alam, disebut dengan depresi. Sedangkan alokasi harga perolehan aktiva tetap tidak berwujud disebut dengan amortisasi. Sebab-sebab depresiasi. Faktor-faktor yang menyebabkan depresiasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah faktor fungsional. Faktor fisik yang mengurangi fungsi aktiva tetap adalah aus karena dipakai atau aus karena umur dan kerusakan-kerusakan. Sedangkan faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti, dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tersebut tidak ekonomis lagi jika dipakai. Faktor-faktor dalam menentukan biaya depresiasi ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu adalah harga perolehan atau cost, yaitu uang yang dikeluarkan atau uang yang timbul dari dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan. Kemudian adalah nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa suatu aktiva yang dapat didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarkannya. Yang ketiga adalah taksiran umur kegunaan atau masa manfaat. Taksiran umur kegunaan atau masa manfaat suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan-kebijakan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umum ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur atau masa manfaat aktiva harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan fungsional. Dari faktor-faktor di atas dapat dihitung biaya depresiasi setiap tahunnya. Biaya depresiasi ini merupakan suatu taksiran yang ketelitiannya sangat tergantung pada ketelitian penentuan ketiga faktor di atas. Ketelitian biaya depresiasi ini akan mempengaruhi besarnya laba rugi perusahaan setiap periodenya. Apabila depresiasi tidak dihitung dengan teliti, maka jumlah laba rugi perusahaan juga menjadi tidak teliti. Beberapa metode perhitungan depresiasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban depresiasi periodik. Untuk dapat memilih salah satu metode, hendaknya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aktiva tersebut. Kita lihat ada metode garis lurus atau straight line method, metode jam jasa, service hour method, metode hasil produksi, productive output method, metode beban berkurang, reducing charge method, ada jumlah angka tahun, dan double declining balance method.
Berikut ini kita akan memberikan penjelasan tentang penggunaan masing-masing metodenya. Pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam cara ini, beban depresiasi tiap periode jumlahnya sama, kecuali kalau ada penyesuaian-penyesuaian. Rumus untuk menghitung depresiasinya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomisnya. Kita lihat contohnya, mesin dengan harga perolehan 600.000, taksiran nilai sisa atau nilai residunya adalah 40.000 dan umur ekonomisnya ditaksir selama 4 tahun. Depresiasi tiap tahun bisa kita hitung sebagai berikut. Depresiasi harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan N atau umur ekonomisnya, taksiran umur kegunaannya. Jadi 600.000 dikurangi nilai sisa 40.000 dibagi masa manfaatnya 4 tahun. Jadi depresiasi per tahunnya adalah 140.000. Jika disusun dalam bentuk tabel, maka akan tampak sebagai berikut. Tabel pertama berisikan tahun, akhir tahun penggunaan, lalu kolom keduanya adalah depresiasinya, lalu ada akumulasi depresiasi, kolom keempatnya adalah akumulasi depresiasi, dan kolom terakhirnya adalah nilai buku. Misalnya pada tahun ke-0-nya, ketika perolehannya nilai bukunya adalah 600.000 sebesar harga perolehannya. Pada tahun pertama, depresiasi setahunnya adalah 140.000, maka kita akan menjurnal di debitnya depresiasi, beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Total akumulasi depresiasi adalah 140.000, sehingga nilai buku kita adalah 600.000 dikurangi akumulasi depresiasi 140.000, jadi nilai buku tahun pertama adalah 460.000. Lalu depresiasi tahun kedua, karena garis lurus jumlahnya adalah tetap 140.000, di debit beban depresiasi 140.000, kreditnya akumulasi depresiasi 104.000. Total akumulasi depresiasi adalah 280.000. Nah, nilai bukunya adalah 600.000 dikurangi 280.000, yaitu 320.000. Tahun ketiga, beban depresiasinya 140.000 di debit, kreditnya adalah akumulasi depresiasi, sehingga total akumulasi depresiasi adalah 420.000. Nilai bukunya adalah 600.000 dikurangi total akumulasi depresiasi tahun ketiga 420, jadi nilai bukunya adalah 180.000. Tahun keempat, tahun terakhir, karena masa manfaatnya adalah 4 tahun, di debitnya beban depresiasi 140, kreditnya adalah akumulasi depresiasi 140, total akumulasi depresiasi 560.000. Nilai buku pada tahun keempat adalah 600.000 dikurangi total akumulasi depresiasi 560, nilai bukunya adalah 40.000. Nilai buku ini sama dengan nilai sisa yang diharapkan oleh pihak manajemen. Karena tadi di soal dijelaskan bahwa nilai sisanya adalah 40.000. Jadi di tabel ini menunjukkan nilai sisa ini sesuai dengan yang diharapkan. Metode berikutnya adalah metode unit produksi. Di sini ada metode jam biasa atau service hour method dan metode hasil produksi, productive output method. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva, terutama mesin-mesin, akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya atau full time dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya atau part time. Dalam cara ini, beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan jam jasa. Ya. Beban depresiasi periodik besarnya akan sangat bergantung pada jam jasa yang terpakai atau digunakan. Beban depresiasi dihitung dengan satuan hasil produksi atau dasar satuan jam jasa, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan jam jasa yang digunakan atau sesuai dengan hasil produksinya. Jadi untuk metode ini, depresiasi per periodenya akan sangat berfluktuasi. Rumus untuk mencari depresiasi per unit atau per jam jasa adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi manfaat dalam unit atau dalam jam jasa.
Kita lihat contohnya. Contoh pertama, mesin dengan harga perolehan 600.000, nilai sisanya adalah 40.000, ditaksir dapat digunakan selama 8.000 jam. Apabila pada tahun pertama mesin tersebut digunakan selama 3.000 jam, hitunglah depresiasi per jam dan beban depresiasi tahun pertama. Pertama kita hitung depresiasi per jamnya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran dalam jamnya. Berarti 600.000 dikurangi 40.000 dibagi dengan 8.000 jam. Jadi kita dapat depresiasi per jamnya adalah Rp70. Jadi untuk menghitung beban depresiasi tahun pertama, maka karena di sini tahun pertamanya mesin tersebut digunakan selama 3.000 jam, jadi beban depresiasi tahun pertama adalah 3.000 jam dikali Rp70 adalah 210.000. Kita lihat di tabel, misalkan di sini diketahui tahun pertama digunakan selama 3.000 jam, tahun kedua digunakan selama 2.500 jam, tahun ketiga digunakan selama 1.500 jam, tahun keempat digunakan selama 1.000 jam. Totalnya 8.000 jam sesuai dengan taksirannya. Maka depresiasi per tahunnya adalah 3.000 dikali Rp70, yaitu depresiasi per jamnya. Dikali Rp70. Maka tahun pertama kita akan menjurnal beban depresiasi di debit 210.000 dan akumulasi depresiasi di kredit 210.000. Total akumulasi depresiasinya adalah 210.000 dan nilai buku mesin adalah 600.000 dikurangin 210.000 yaitu 390.000. Lalu di tahun kedua di mana mesin digunakan selama 2.500 jam, maka depresiasi tahun kedua adalah 2.500 dikali 70.000. Jadi kita catat beban depresiasi di debit 175.000, akumulasi depresiasi di kredit sebesar 175.000. Total akumulasi depresiasinya adalah 385.000, yaitu 210 ditambah 175. Sehingga nilai buku pada tahun kedua adalah 600.000 dikurangi total akumulasi depresiasi tahun kedua 385.000, yaitu 215.000. Tahun ketiga mesin dipakai selama 1.500 jam, maka depresiasi tahun kedua adalah 1.500 jam dikali Rp70, yaitu 105.000. Maka kita jurnal beban depresiasinya 105.000, akumulasi depresiasinya 105.000. Total akumulasi depresiasinya adalah 385.000 ditambah 105.000 yaitu 490.000. Sehingga nilai buku mesin tahun ketiga adalah 600.000 dikurangi 490.000 yaitu 110.000. Terakhir, tahun keempat mesin digunakan selama 1.000 jam. Maka depresiasi tahun keempat adalah 1.000 jam dikali Rp70, yaitu 70.000. Jadi jurnalnya adalah beban depresiasi di debit 70.000, akumulasi depresiasi di kredit 70.000. Total akumulasi depresiasi tahun keempat adalah 560.000. Sehingga nilai buku mesin adalah 600.000 dikurangi 560.000, yaitu 40.000. Nilai buku mesin tahun keempat ini sama dengan nilai sisa yang diharapkan, yaitu Rp40.000. Kemudian contoh yang kedua, mesin dengan harga perolehan 600.000 dan nilai sisanya adalah 40.000. Mesin ini ditaksir selama umur penggunaannya menghasilkan 56.000 unit produk. Apabila pada tahun pertama mesin tersebut menghasilkan 18.000 unit, berapakah depresiasi per unit produk dan beban depresiasi untuk tahun pertamanya? Pertama, kita cari dulu depresiasi per unit. Depresiasi per unit didapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total unit yang diestimasikan dapat
hasilkan, yaitu 56.000. Jadi 600.000 dikurang 40.000 dibagi 56.000 unit produk. Jadi depresiasi per unitnya adalah Rp10. Maka apabila pada tahun pertama mesin tersebut menghasilkan 18.000 unit, maka depresiasi tahun pertamanya adalah 18.000 unit dikali Rp10, yaitu Rp180.000. Kita lihat di tabel, jika tahun pertamanya adalah 18.000, tahun keduanya bisa menghasilkan 16.000, tahun ketiganya bisa menghasilkan 12.000, dan tahun keempatnya bisa menghasilkan 10.000 unit. Oke, ini tabel depresiasi metode hasil produksi ya. Oke, maka untuk tahun pertama 18.000 unit akan dikalikan dengan Rp10 depresiasi per unitnya. Maka akan di jurnal beban depresiasi di debit 180.000, akumulasi depresiasi di kredit 180.000, total akumulasi depresiasinya adalah 180.000. Nilai mesin, nilai buku mesin yaitu 600.000 harga perolehan dikurangi total akumulasi depresiasinya 180.000, jadi nilai buku tahun pertama adalah 420.000. Tahun kedua mesin bisa menghasilkan 16.000 unit, kita kalikan dengan depresiasi per unitnya yaitu Rp10. Maka untuk tahun kedua kita akan jurnal beban depresiasi yang di debit 160, akumulasi depresiasinya di kredit 160.000, sehingga total akumulasi depresiasinya adalah 180.000 ditambah 160.000 menjadi 340.000. Nilai buku tahun keduanya diperoleh 600.000 dikurangi 340.000 yaitu 260.000. Tahun ketiga mesin bisa menghasilkan 12.000 unit. Kita kalikan dengan depresiasi per unitnya Rp10. Maka tahun ketiga kita akan catat beban depresiasi di debit 120.000, akumulasi depresiasi di kredit 120.000. Sehingga total akumulasi depresiasi tahun ketiga adalah 340.000 ditambah 120.000 menjadi 460.000. Sedangkan nilai buku tahun ketiga adalah 600.000 dikurangi 460.000 yaitu 140.000. Terakhir, tahun keempat mesin menghasilkan 10.000 unit. Kita kalikan dengan harga depresiasi per unitnya Rp10. Sehingga tahun keempat kita akan catat beban depresiasi di debit 100.000, akumulasi depresiasinya di kredit 100.000. Jadi total akumulasi depresiasi adalah 560.000. Nilai buku mesin tahun keempat 600.000 dikurang 560.000 yaitu 40.000. Nilai buku mesin akhir tahun sama dengan nilai sisa yang diharapkan oleh pihak atau yang diharapkan di soal, 40.000. Metode beban berkurang atau reducing charge method. Dalam metode ini, beban depresiasi tahun-tahun pertama akan lebih besar daripada beban depresiasi tahun-tahun berikutnya. Metode ini didasarkan pada teori bahwa aktiva yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aktiva yang lebih tua. Begitu juga dengan biaya reparasi dan pemeliharaannya. Biaya aktiva yang baru akan memerlukan reparasi dan pemeliharaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan aktiva yang lama. Jika dipakai metode ini, maka diharapkan jumlah beban depresiasi dan biaya reparasi dan pemeliharaan dari tahun ke tahun akan relatif stabil. Karena jika depresiasinya besar, maka biaya reparasi dan pemeliharaannya kecil dalam tahun pertama. Dan sebaliknya dalam tahun terakhir beban depresiasi kecil, sedangkan biaya reparasi dan pemeliharaannya besar. Ada beberapa cara untuk menghitung beban depresiasi menurun dari tahun ke tahun. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method. Dalam metode ini, depresiasi dihitung dengan mengalihkan bagian pengurang yang setiap tahunnya menurun dengan harga perolehan dan nilai residunya.
Bagian pengurangnya ini kita bisa lihat disebut pembilang atau ada bobotnya untuk tahun yang bersangkutan. Penyebutnya adalah jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva atau jumlah angka bobot. Agar lebih jelasnya kita lihat contohnya, harga perolehan mesin 10 juta, nilai residunya 2 juta, ditaksir umurnya 4 tahun. Depresiasi mesin dihitung adalah sebagai berikut. Untuk menghitung metode jumlah angka tahun, rumusnya adalah N dikali N tambah 1 per 2, di mana N adalah umur ekonomis. Misalnya untuk mesin di atas umurnya kan 4 tahun, maka 4 ditambah 1 dibagi 2. Maka 4 tambah 1, 5, 20 bagi 2, maka 10. Hasilnya adalah 10. Jumlah angka tahunnya. Kita lihat di sini, jadi tahun pertama 4/10, tahun kedua 3/10, tahun ketiga 2/10, tahun keempat 1/10. Apabila disusun dalam bentuk tabel, maka kita bisa lihat perhitungannya adalah tahun pertama 4/10 dikali 8 juta. 8 juta adalah harga perolehan mesin dikurangi dengan nilai residu, yaitu 3.200.000. Maka penyusutan tahun pertamanya adalah 3.200.000. Maka jurnalnya ada beban penyusutannya di debit 3.200.000, akumulasi penyusutannya di kredit 3.200.000. Nilai buku mesinnya 10 juta dikurangi dengan total akumulasi depresiasi 3.200.000, yaitu 6.800.000. Tahun kedua 3/10 dikali 8 juta sama dengan 2.400.000. Maka penyusutannya adalah 2.400.000. Total akumulasi depresiasinya adalah 3.200.000 ditambah dengan 2.400.000, yaitu 5.600.000. Nilai buku tahun kedua adalah 10 juta dikurangi 5.600.000, yaitu 4.400.000. Tahun ketiga, perhitungannya adalah 2/10 dikali 8 juta, yaitu 1.600.000. Maka penyusutan tahun ketiganya adalah 1.600.000. Total akumulasi depresiasi tahun ketiga adalah 5.600.000 ditambah 1.600.000, yaitu 7.200.000. Nilai buku aktiva tahun ketiga didapat dari 10 juta dikurangi 7.200.000, yaitu 2.800.000. Nah, tahun keempat 1/10 dikali 8 juta, yaitu 800.000. Jadi penyusutan tahun keempat adalah 800.000. Total akumulasi depresiasinya yaitu 7.200.000 ditambah 800.000, yaitu 8 juta rupiah. Nilai buku tahun keempat didapat dari 10 juta dikurangi 8 juta, yaitu 2 juta rupiah. Nilai buku akhir ini sama dengan nilai sisa yang ada di soal. Kemudian metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Dalam metode ini beban depresiasi tiap tahunnya menurun. Untuk dapat menghitung beban depresiasi yang selalu menurun, dasar yang digunakan adalah persentase depresiasi dengan cara garis lurus. Persentase ini dikalikan 2 dan setiap tahunnya dikalikan pada nilai buku aktiva tetap. Karena nilai buku selalu menurun, maka beban depresiasi juga selalu menurun. Kita lihat contohnya, jika masa manfaat suatu aktiva tetap adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurusnya adalah 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Jadi 2 kali 20%, jadi 40%. Kita lihat contohnya, sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah sebesar 10 juta. Buatlah tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Oke, kita lihat. Tarif penyusutannya diperoleh dari 2 dikali 1/5. 5 itu adalah masa manfaatnya dikali 100%. Maka didapatkan tarifnya adalah 140%. Maka untuk perhitungan penyusutannya adalah 40% dikali nilai bukunya, jadi 40% dikali 410 juta. Maka kita dapat penyusutannya adalah 164 juta untuk tahun pertama.
Nilai bukunya adalah 410 juta dikurangi 164 juta, yaitu 246.000. Tahun kedua, kita dapat dari 40%, kita kalikan dengan nilai bukunya yaitu 246 juta. Maka kita dapat 98.400.000 penyusutannya. Akumulasi penyusutannya yaitu 164 juta ditambah 98.400.000, yaitu 262.400.000. Maka nilai buku untuk tahun kedua adalah 410 juta dikurangi 262.400.000, yaitu 147.600.000. Tahun ketiga, perhitungan penyusutannya adalah 40% dikalikan 147.600.000. Kita dapat penyusutan tahun ketiganya adalah 59.040.000. Akumulasi penyusutannya yaitu 262.400.000 ditambah 59.040.000, yaitu 321.440.000. Sehingga nilai buku untuk tahun ketiga adalah 410 juta dikurangi 321.440.000, yaitu 88.560.000. Tahun keempat, perhitungan depresiasinya adalah 40% dikali nilai bukunya 88.560.000. Maka kita dapat penyusutannya adalah 35.424.000. Akumulasi penyusutan untuk tahun keempat adalah 321.440 ditambah dengan 35.424.000. Jadi akumulasi penyusutan tahun keempatnya adalah 356.864.000. Nilai buku Aktiva tahun keempat adalah 410 juta dikurangi 356.864.000, yaitu 53.136.000. Nah, untuk tahun kelima, penyusutannya akan dibuat pembulatan supaya menghasilkan nilai sisa yang diharapkan, yaitu 10 juta. Jadi kalau 40% dikalikan dengan nilai buku 53.136, kita akan dapatkan 21 juta. Maka penyusutan untuk tahun kelimanya supaya nilai bukunya adalah 10 juta, jadi 53.136 kita kurangkan dengan nilai buku yang diharapkan yaitu 10 juta. Dan itu menjadi penyusutan untuk tahun kelima. Jadi penyusutan tahun kelimanya menjadi 43.136.000. Akumulasi penyusutannya 356.864.000 ditambah 43.136.000, yaitu 400 juta. Dan nilai bukunya menjadi 10 juta. 410 juta dikurangi 400 juta. Ini untuk metode saldo menurun ganda. Kemudian depresiasi untuk sebagian periode. Yang dimaksud dengan depresiasi untuk sebagian periode adalah perhitungan beban depresiasi bila periodenya tidak selama satu periode akuntansi atau tahun buku. Contohnya, misalnya kita beli mesin di tanggal 19 Februari 2019. Berapakah depresiasinya akan dibebankan untuk tahun 2019-nya? Atau jika mesin dihentikan pemakaiannya di tanggal 10 Agustus 2019, berapakah beban depresiasi yang akan dibebankan untuk tahun 2019-nya? Untuk mengatasi masalah ini, maka dibuatkan ketentuan-ketentuan misalnya sebagai berikut. Bila Aktiva tetap dibeli sebelum tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan itu dihitung sepenuhnya untuk menentuan besarnya depresiasi. Kemudian bila pembelian Aktiva tetap terjadi setelah tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan tersebut tidak diperhitungkan. Depresiasi akan dihitung penuh bulanan sehingga bila tidak untuk seluruh tahun buku, perhitungan depresiasi dihitung sejumlah bulannya dan dibagi 12. Kita lihat contohnya, PT ABC membeli mesin fotokopi seharga 12 juta pada tanggal 12 Maret 2015. Nilai residu mesin ditaksir adalah 2 juta dan umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun.
Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Ingat, metode garis lurus diperoleh dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Kita lihat di sini karena dibeli tanggal 12, dan 12 ini seperti tadi sudah jelaskan, maka karena dibeli sebelum tanggal 15, maka bulan itu dihitung 1 bulan penuh. Maka dihitung 10 bulan untuk 2015, yaitu Maret sampai dengan Desember. Perhitungan depresiasinya adalah 10/12 dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Maka depresiasi untuk tahun 2015 adalah Rp1.666.667. Untuk 2016, 2017, dan 2018 juga 2019, karena merupakan 1 tahun full, maka perhitungannya adalah 12 bulan. Sehingga perhitungan depresiasinya adalah 12/12 atau 1 dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomisnya. Jadi untuk penyusutan atau depresiasi tahun 2016 dan sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp2.000.000. Terakhir tahun 2020, karena masa manfaatnya ada 5 tahun, maka di 2020 akan terpakai sampai bulan Februari. Maka perhitungan depresiasinya adalah 2/12 dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Maka depresiasi tahun 2020 adalah Rp333.333. Kemudian depresi. Berkurangnya harga perolehan atau cost atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan atau pengolahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan disebut dengan depresi. Beberapa perbedaan antara depresi dan depresiasi adalah sebagai berikut. Depresi merupakan pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam. Sedangkan depresiasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan servis atau masa ekonomi yang terjadi dalam aktiva tetap. Depresi digunakan untuk aktiva tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama jika sudah habis. Sedangkan depresiasi digunakan untuk aktiva tetap yang pada umumnya dapat diganti jika sudah habis. Depresi adalah pengakuan terhadap perubahan langsung dari suatu sumber alam menjadi barang yang dapat dijual. Sedangkan depresiasi adalah alokasi harga perolehan ke pendapatan periode yang bersangkutan untuk suatu servis yang dihasilkan, kecuali dalam perusahaan di mana depresiasi dihitung berdasarkan hasil produksi. Metode perhitungan depresi. Untuk menghitung depresi ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu harga perolehan aktiva, taksiran nilai sisa apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Yang ketiga adalah taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Depresi dihitung untuk tiap unit hasil sumber alam, biasanya dalam bentuk ton, barrel, dan lain-lain. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, kita akan lihat contoh berikut ini. Misalnya, tanah yang mengandung hasil tambang dibeli dengan harga 20 juta dan taksiran isinya sebesar 150.000 ton. Tanah tersebut sesudah dieksploitasi ditaksir masih bernilai 2 juta rupiah. Maka kita akan menghitung depresi per tonnya, yaitu 20 juta dikurangi 2 juta dibagi dengan taksiran isinya 150.000. Maka depresi per tonnya adalah 120 rupiah per ton. Jika pada tahun pertama dapat dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka depresi untuk tahun pertama tersebut adalah 40.000 ton dikali dengan 120 rupiah per ton. Jadi depresi tahun pertamanya adalah 4.800.000 rupiah. Jurnal yang dibuat untuk mencatat depresi adalah depresi di debit sebesar 4.800.000, kreditnya adalah akumulasi depresinya.
Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.